Selamat siang Ibu Santi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Pakwita dari D4 UPWB angkatan 2019. NIM saya 194200148. Di sini saya akan membahas mengenai wisata budaya yang ada di Indonesia untuk penilaian ujian akhir semester 4 mata kuliah Digital Tourism. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu pariwisata? Pengertian pariwisata secara etimologi, pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari yang berarti banyak atau berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti pergi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan wisata? Yang pertama, yaitu mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa. Kemudian, pariwisata juga harus didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata juga merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana. Penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam, dan khususnya bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat. Lanjut, kita akan melihat ada jenis-jenis pariwisata. Di sini saya mengambil ada 11 contoh. Yang pertama ada wisata budaya, kedua wisata maritim atau bahari, ketiga wisata cagar alam atau taman konservasi, keempat wisata konvensi, kelima wisata pertanian atau biasa disebut agrowisata, keenam wisata buruh, ketujuh wisata religius, 8 wisata kuliner, 9 wisata belanja, 10 wisata ekologi, dan yang terakhir wisata olahraga atau sport tourism. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai wisata budaya. Apa sih wisata budaya itu? Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Kita bisa belajar mengenai sejarah, kemudian struktur sosial yang ada di masyarakat setempat, kemudian keunikan dari daerah tersebut, dan banyak lagi yang bisa kita pelajari. Kemudian, apa sih tujuan wisata budaya? Yang jelas, pertama, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya yang ada. Kedua, memajukan kebudayaan. Ketiga, mengangkat citra bangsa. Keempat, memupuk rasa cinta tanah air sendiri. Kelima, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mempererat persahabatan antar bangsa. Di sini saya mengambil 6 contoh dari wisata budaya di Indonesia, karena kita tahu Indonesia memiliki berbagai macam budaya turun-temurun yang unik dan beragam. Maka dari itu saya mengambil Indonesia sebagai contoh wisata budaya, karena Indonesia kaya akan kebudayaan. Yang pertama ada lompat batu dari Nias, Sumatera Utara. Kedua ada karapan sapi dari Madura, Jawa Timur. Ketiga ada pasola dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Keempat ada upacara adat ngehawak dari Kalimantan Timur. Kelima ada upacara potong jari dari Papua. Keenam ada rambu Solo dari Toraja, Sulawesi Selatan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, lompat batu dari Nias. Fahombo atau hombo batu dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Merupakan ritual pendewasaan suku Nias, banyak dilakukan di Pulau Nias, dan menjadi objek wisata tradisional unik dan aneh, sehingga banyak wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal datang untuk menyaksikan lompat batu ini. Untuk anak laki-laki,
Mereka harus melompat susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 20 cm atau lebih. Upacara adat ini dilakukan hanya laki-laki. Sejarah dari lompat batu tersebut, jika laki-laki yang bisa melompati batu setinggi 2 meter, mereka dianggap telah menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit atau berperang dan menikah. Mereka mencoba mempersiapkan diri untuk melakukan tradisi lompat batu ini atau fohombo sejak usia mereka 10 tahun. Anak laki-laki harus bersiap untuk melakukan giliran fahombo atau lompat batu. Ritual lompat batu ini dianggap serius dan sakral oleh masyarakat di Kepulauan Nias. Kemudian kita lanjut, ada karapan sapi dari Madura. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu, tempat joki atau orang yang berdiri dan mengendalikan pasangan sapi, adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Kemudian trek dari pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Untuk karapan sapi dari Madura ini, mereka menyelenggarakannya bulan Agustus dan September setiap tahun, dan pertandingan final pada akhir September atau Oktober yang dilakukan di eks-kota Karesidenan untuk merebutkan piala bergilir presiden. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah masyarakat. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ada pasola dari Sumbawa Barat. Pasola atau berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan. Pasola sendiri berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang saling berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli mereka, yaitu Marapu atau agama lokal masyarakat Sumba. Yang keempat, kita maju ke upacara adat ngehawak yang dilakukan oleh masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan. Upacara pernikahan atau ngehawak ini merupakan acara yang wajib dilakukan oleh masyarakat Dayak jika ada masyarakat Dayak yang hendak menikah. Di sini akan banyak benda-benda adat yang ditampilkan, tergantung dari keturunan sang mempelai wanita atau pria. Jika keturunan bangsawan, maka pria wajib menyediakan sesuai dengan permintaan yang diinginkan dari pihak wanita. Upacara adat ngehawak Dayak ini wajib hukumnya dilakukan. Dan upacara ngehawak ini akan ada namanya hukum adat jika kelak nanti dalam perkawinan terjadi perceraian. Dimulai dari denda benda adat dan hukum adat yang sesuai dengan kesalahan dari kedua belah pihak. Dan denda atau hukuman adat ini tidaklah ringan atau kecil, karena ini sama halnya dengan melanggar adat istiadat dari masyarakat Dayak itu sendiri. Lanjut, kita akan membahas mengenai upacara potong jari dari masyarakat Papua. Bisa dilihat dari gambarnya, tradisi ini dikenal sebagai iki palek, cara ekstrim untuk mengekspresikan bukti cinta kepada kerabat atau keluarga yang telah meninggal. Mereka memotong satu ruas jarinya sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap orang terdekat atau keluarga yang telah meninggal. Pemotongan jari juga diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Selain rasa kasih sayang, jari yang dipotong juga menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Jika mereka memotong jari mereka satu, berarti keluarga mereka yang meninggal satu. Jika dua, berarti keluarga yang mereka yang meninggal ada dua.
Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Upacara potong jari ini menurut anggota suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi ini sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua disebut dengan Wene Opakima Dapulik Welaikarek Meke Hasik. Kita lanjut ke yang terakhir, budaya Indonesia. Ada Rambu Solo yang berasal dari Toraja. Upacara Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat Toraja. Pada upacara Rambu Solo, penduduk Toraja percaya akan adanya upacara ritual ini, maka arwah yang telah meninggal akan memberikan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan jika upacara ini tidak dilakukan. Upacara pemakaman Rambu Solo adalah serangkaian kegiatan yang rumit terkait ikatan adat dan tradisi setempat, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Persiapannya pun bukan sehari atau 2 hari, melainkan berbulan-bulan, karena banyak yang harus dipersiapkan. Kemudian, untuk mayat yang selagi menunggu kesiapan upacara, jasad tersebut akan dibungkus menggunakan kain yang kemudian disimpan dalam satu rumah leluhur atau tongkonan. Rambu Solo, upacara pemakaman, mewajibkan keluarga membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang yang telah meninggal. Upacara tersebut dibuat sangat meriah, disediakan babi dan kerbau untuk disembelih dan akan dibagikan kepada penduduk sekitar yang mengikuti upacara tersebut. Yang lebih uniknya lagi, orang Toraja yang telah melewati proses upacara kedukaan dikubur di tebing-tebing batu. Menurut penduduk setempat, supaya bukit dan lembah masih bisa digunakan untuk kepentingan generasi ke depannya yang masih hidup, seperti bercocok tanam, berkebun, dan berternak. Upacara Rambu Solo ini dilakukan oleh masyarakat setempat, dan untuk anggota keluarga yang sedang berduka, untuk sanak saudara yang tinggal jauh dari Toraja, mereka harus kembali ke Toraja untuk melakukan upacara adat ini. Puncak upacara Rambu Solo biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus. Seperti yang tadi saya bilang, saat itu orang Toraja yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang ke kampungnya untuk ikut serta dalam rangkaian acara ini. Kedatangan orang Toraja tersebut diikuti pula dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat melihat secara langsung bagaimana sih proses dari upacara Rambu Solo di Toraja tersebut. Nah, teman-teman dan Ibu Santi, tadi saya sudah bahas mengenai wisata budaya yang ada di Indonesia. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa mari kita berwisata ke Indonesia, karena Indonesia kaya akan kebudayaan turun-temurun dan berbagai kebudayaan. Bisa dilihat di foto ini, banyak sekali kebudayaan dari Indonesia yang masih belum bisa kita lihat. Mari kita berwisata ke Indonesia agar kita bisa melihat kebudayaan yang ada. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih telah mendengar dan memperhatikan presentasi saya. Saya harap dengan presentasi ini banyak masyarakat, baik lokal maupun mancanegara, yang datang ke Indonesia untuk menyaksikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.